Halo Vocasters, kembali lagi di Mitos. Kali ini bareng aku Farah yang bakal nemenin kalian di episode Mitos kali ini. Ada cerita mistis apa ya kira-kira di episode Mitos kali ini? Kita udah undang salah satu mahasiswa vokasi Universitas Indonesia. Kira-kira pengalaman mistis apa yang pernah dialami oleh mahasiswa tersebut? Langsung kita sambut aja, Dava. Halo Dava. Halo Kak. Boleh tahu dong dari jurusan mana? Aku dari jurusan penyiaran multimedia angkatan 2022. Oke, salam kenal ya Dava. Iya Kak. Kalau gitu kita langsung mulai cerita-cerita aja nih ya. Sebenarnya kan kalau boleh tahu nih ya Dav, kamu tuh pernah dijailin atau kayak kamu bisa ngeliat makhluk kayak gitu tuh? Mungkin kamu bisa cerita itu gimana atau kayak cukup mengganggu dengan kehadiran mereka? Kalau aku sih emang awalnya aku bisa ngeliat. Jadi kalau dijailin tuh sering. Ada yang cerita sama aku juga sering. Terus ditampilin, digangguin juga sering. Gitu. Jadi emang kayak waktu itu aku lagi liburan kan, misalnya ke puncak gitu sama keluarga. Terus tiba-tiba ada yang datang ke aku cerita kayak dulu tuh dia diperkosa, terus dibunuh gitu, kayak gitu-gitu. Jadi emang kadang tuh emang yang cerita-cerita tuh sedih-sedih, yang kadang tuh kayak lagi bengong-bengong tiba-tiba nangis karena ada lagi cerita kayak gitu sih Kak. Jadi kebanyakan dari mereka tuh karena dulunya emang hidupnya suram. Karena gitu. emang biasanya yang datang ke aku tuh yang emang mau cerita, kalau enggak yang emang mau minta tolong, kayak misalnya dia mau nyampein ke keluarganya, tolong dong sampein ini ke keluarga gue, kayak gitu-gitu sih Kak. Aku pengen tahu dong Dava, kejadian mistis yang masih teringat banget di kamu yang maksudnya bukan memorable ya, maksudnya kayak masih ada di otak kamu gitu. Oke. Sebenarnya ini berarti yang paling serem ya, yang paling serem menurut aku ya. Paling serem. Kalau paling serem menurut aku, sebenarnya aku nggak bisa sebut namanya, jadi aku pernah didatangin sama Mr. L. Kalau tau Mr. L tuh yang ada seriesnya di Netflix. L, ketuanya iblis itulah. Oh iya. Iya, jadi pernah datengin gitu. Jadi aku kebetulan lagi di kamar waktu itu, terus kebetulan juga emang sempat lagi ketemu sama teman yang emang pernah didatengin juga. Terus kayaknya cuma kayak ngobrol-ngobrol gitu, terus lagi nonton film, tiba-tiba dia datengin, terus kayak yaudah dia ngomong. Jadi tuh yang aku tahu, dia tuh datang selalu dalam bentuk yang kita pikirkan dia bentuknya kayak apa. Kayak kalau misalnya kita mikirnya dia bentuknya ganteng, pakai jas, dia datangnya juga kayak gitu. Dia jadi menyerupai apa yang kita pikirkan agar dia tahu kalau oh ini si L gitu. Nah, terus akhirnya dia datang, terus ya kayak yang dia satu kan Kak, tapi ngomongnya suara 10. Jadi kayak ba gitu. Ini live reaction, nggak bohong. Terus yaudah intinya dia kayak ayo ikut aku ke neraka. Setelah gue kasih kaya, gue kasih lu kekuasaan segala macam bla 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 bla. Cuman emang saat itu karena aku yang kayak takut, kaget, jadi emang nggak bisa gerak aja. Sebentar, tapi ini beneran kamu ngerasain? Ini beneran ngerasain. Jadi tuh emang kondisinya lagi di kamar aku terang, aku nggak pernah matiin kamar kan, nggak pernah matiin lampu. Tapi pas dia datang tuh semuanya gelap. Jadi emang fokusnya ke dia doang. Semuanya tuh gelap, yang kayak di scene film-film gitu deh. Yang kayak semuanya gelap terus cuma kayak dia doang. Jadi guys, itu kayak gitu nyata ya. Itu nggak bohongan. Sama aku pengen tahu dong, kamu pernah nggak ngalamin hal yang mistis di UI? Kalau di UI sih untuk yang digangguin gitu belum pernah. Paling kayak misalnya di Bikun ada yang ketemu gitu. Sebenarnya tuh mereka itu tuh kayak kita aja Kak. Jadi ada dua tipe. Jadi ada dua tipe. Tipe yang pertama tuh yang emang dia ngegangguin kita. Ada yang satu tipe tuh yang dia monoton. Dia ngelakuin aktivitas dia selama dia masih hidup aja. Jadi yang kayak misalnya dia dulunya tukang nyapu, ya dia nyapu kayak gitu-gitu. Nah, yang aku sering ketemu itu kalau di UI itu yang kayak gitu, yang ya udah mahasiswa-mahasiswi yang dia naik Bikun, ntar dia turun di sini, terus ntar naik lagi di sini, terus ntar turun lagi di sini kayak gitu. Oh iya. Itu sering banget aku ketemu kayak, cuman kayak ya udah. Kalau untuk yang digangguin sih enggak sih, paling cuman kayak di Selasar VB ketemu ngeliat gitu aja. Aduh, waduh nih ya, dicat aja ya. Oke. Aku mau tahu juga dong, kamu nih kalau lagi gangguin sama mereka, tipikal yang cuek atau yang kayak malah takut gitu? Mungkin kalau awalnya, ya namanya awal-awal kan pasti takut ya Kak. Aku juga mempertanyakan sama ayah waktu itu, kayak kok aku bisa ngeliat kayak gini, cuman ayah emang kayak ya itu diturunin sama ayah kayak gitu loh. Akhirnya aku tahu kalau itu diturunin, yang akhirnya aku harus terbiasa kan sama hal itu. Karena aku bakal sering ngeliat. Nah, kalau sekarang sih kayak ya udah lah, maksudnya aku jadi teman aja. Kalau misalnya dia datang, aku justru malah nanya kayak kenapa, ada kenapa. Kadang mereka jawab gitu. Iya,
pasti jawab kok Kak. Oh. Pasti jawab, kecuali yang emang niatnya cuman mau nakut-nakutin gitu, mereka kalau misalnya ditanya langsung cabut karena tahu kita nggak takut sama mereka. Kayak gitu. Terus paling kalau misalnya aku nanya-nanya gitu, terus paling tuh aku nggak kesel ya, cuman kayak kalau misalnya lagi capek gitu, ada ya momen capek, nyampe kos mau istirahat gitu, tapi justru ngeliatinnya yang kayak mukanya jelek. Sekarang aku malah kayak bilang, lu kalau datang ke sini jangan yang jelek-jelek lah, yang cantik gitu, yang ganteng gitu. Era mereka pergi ntar ganti kayak gitu. Sumpah, aku kalau kayak gini tuh aku ingetnya kayak di drakor tuh kayak gitu tuh, kayak aduh. Iya kayak gitu ya, kayak apaan sih lu gitu, kayak gitu Kak. Terus dia kayak ngambek gak sih? Iya kayak gitu. Oh, iya? Sering banget. Jadi ada yang kayak nakut-nakutin, ada yang kayak wah gitu kan. Terus kayak lah apa anda gitu sih, kayak dia wah gitu. Itu sering banget. Kalau aku kayak udah terus aku mau nanya ini, kamu bisa ngerasain atau bisa melihat itu tuh dari kecil, emang dari kecil gitu? Kalau aku awalnya emang gak diturunin, yang dari lahir langsung diturunin gitu. Aku tuh baru nyadar aku kelas 5 SD. Situasinya di puncak. Aku di puncak lagi bukan di warpat sih, tapi sejenis warpat gitu dah. So aku lagi nongkrong gitu sama ayah sama sekeluarga. So aku ngeliat ada yang pakai baju Belanda gitu. Terus aku nanya lah sama ayah, "Yah, kok itu mereka pakai baju bagus banget dah. Ngapain sih cuma beli jagung bakar doang kayak gitu." Saya ayah ngomong kayak, "Loh, kok kamu bisa ngelihat gitu?" Nah, akhirnya sama ayah diajak ngobrol. Itu sebenarnya ayahku tadinya menurunin ke kakak aku. Cuman emang nggak kuat, akhirnya diturunin ke aku. Cuman nggak tahu kalau udah masuk nih ilmunya. Oh, jadi sebelumnya emang kakak kamu pernah ngerasain? Iya, enggak. Ya, kakak aku pernah ngerasain, cuman sakit-sakitan terus. Nggak kuat. Nah, akhirnya diturunin ke aku. Terus tapi ayah nggak ngomong kalau diturunin ke aku. Akhirnya gue kayak, karena ayah udah nyadar, ya udah kamu udah tahu, akhirnya diceritain kayak gitu. Awal mulai gimana, itu ternyata turun menurun gitu. Wow, gimana podcastnya? Serem banget gak sih? Oke, aku mau nanya lagi, gimana cara kamu tuh gimana sih cara nenangin rasa takut kamu pas dulu ya? Kalau sekarang kan mungkin kamu udah nggak terlalu takut gitu kan? Kalau pas dulu itu kamu gimana cara nenanginnya? Sebenarnya kalau dulu tuh aku cuma nunggu aja sih Kak, karena gini, kalau misalnya kita mau kayak gimana pun gak bakal tenang. Karena itu kayak udah hukum alam gitu lah. Karena kalau ngeliat setan apalagi ditungguin gitu ya, gak bakal tenang dong. Mau kayak bodo amat setan jelek, gak bisa, tetap aja pasti ada tuh kan. Jadi emang gak bisa nenangin. Soalnya paling kalau aku sih kayak udah pakai headset, ngedengerin lagu kayak gitu-gitu. Terus kalau enggak ya udah mikir-mikir kayak yang lain aja, kayak misalnya mikirin kartun. Dulu masih kecil kan mikirin kartun, mikirin apa, mikirin bola kayak gitu-gitu sih. Terus jadi maksudnya kamu cara biar dia misalnya kamu kelihatan dulu di sini, aduh udah bodo amat, jadi gitu cara? Iya kayak gitu aja. Soalnya karena kalau misalnya mau kita usir pun nggak bisa, aku tuh nggak bisa ngusir. Jadi aku lebih kayak ngobrol dia kayak, bisa gak kayak tolong pergi dulu gitu, kayak gue lagi nggak mau diganggu nih kayak gitu. Nah itu baru bisa. Cuma kalau misalnya kayak ngusir gitu nggak bisa. Tapi kayak ada yang bebel gitu nggak? Pasti ada. Itu biasanya yang ngejaga tempat gitu. Kayak misalnya datang ke tempat baru, ke hotel tuh paling sering. Kayak misalnya datang ke hotel nginep gitu, terus ntar ada yang penjaganya, terus yang kayak ya gitu deh, mau dia pergi nggak mau nungguin jaga sini gitu. Oh iya. Cuman kalau kayak itu kamu udah bodo amat gitu? Iya udah bodo amat. Terus selain itu cerita yang paling horor lagi gitu, ada nggak sih? Aku tuh di kos di sini nih di Kukel, namanya Kos Mahatma. Itu Kos Mahatma. Itu emang dari luar tempatnya udah biasa aja, maksudnya nggak biasa sih, lumayan rada serem gitu lah. Tuh, pas kamu baru datang tuh feel-nya gimana tuh? Nah ini pertama kali aku masuk ke situ survei kan. Itu tuh jadi situasinya tuh ketek gitu Kak. Jadi kayak lorong, terus ada lagi lorong kayak gini, ketek gitu. Iya. Nah kamar aku tuh di lorong sini nih sebelah kanan. Jadi emang kalau misalnya aku mau ke kamar tuh pasti ngeliat yang lorong T itu. Iya. Jadi pas aku baru survei tuh ada yang jalan tapi kayang gitu. Apa sih? Dia apa? Itu ada yang kayak gitu. Ya Allah. Jadi terus karena ya sebenarnya aku juga pengennya nggak mau di situ, cuma karena emang nyokap kurang dananya atau gimana, kayak yaudah deh di sini aja karena itu memang murah juga. Jadi sebenarnya aku juga udah mempertanyakan. Cuman kalau kamu ngeliat kayak gitu kamu gimana? Aku karena aku bereaksi cuma kayak lah gitu doang biasanya, karena aku nggak berani ngomong kayak mama itu ada gini, karena mama penakut banget kan. Jadi tapi dia ngeliat kamu nggak? Ngeliat. Bahkan sampai sekarang pun setiap aku datang itu kayak jadi sambutan dia gitu ke aku. Allahu Akbar. Jadi setiap aku datang dia pasti Astagfirullahaladzim. Ya, aku gak bisa deh datang ke kosan kamu. Sorry. Sama ya, aku nih. Aku ada gak sih
sesuatu. Ada apa dulu nih? Itu. Jadi kalau misalnya ngejagain, setiap orang tuh pasti ada yang ngejagain kak. Ya ada setiap orang yang ngejagain. Cuman emang seberapa kuat atau seberapa lemahnya aja yang ngejagain itu. Nah kadang yang ngejagain itu baru muncul ketika ada orang baru yang mau datang ke kita. Kayak misalnya kakak kenalan nih sama orang baru. Nah orang baru itu kan pasti bawa kenalan juga kan. Nah ketika dia datang, nah yang ngejagain kita pasti bakal munculin auranya. Kayak gitu. Nah sebenarnya setiap orang ada, cuma tergantung kuat apa enggak. Cuma kalau Kak Farah kayaknya lumayan kuat. Oh iya. Iya. Karena aku sendiri sih pernah. Iya. Nempel. Iya itu pasti. Jadi sebenarnya kita tuh pasti pernah ngerasain. Semua orang pasti pernah ngerasain. Oh, iya? Kayak entah kayak segampang kita ngeliat ke depan nih, tapi di ujung mata kita tuh ngeliat kayak yang nyebrang. Itu sering kan? Itu Iya, sering banget kan? Itu tuh benar. Itu tuh emang ada yang nyebrang. Oh jadi bukan sugesti kita. Bukan sugesti, itu tuh emang beneran dia nyebrang. Jadi tuh sesimpel itu tuh pasti semua orang pasti pernah nyobain. Pasti pernah ngerasain setiap orang kayak gitu. Terus kayak ke tempat baru terus merinding, gitu. Ya itu terus kalau sama kayak ini kan kalau kita mau ke vokasi nih, habis dari Bikun, itu kan hutan nih. Aku ngerasa panas. Aku gak pernah lewat situ. Nggak pernah. Gak berani. Terus tau gak sih jalan vokasi motong ke Gimnas? Iya. Ya, itu jangan. Ya, beberapa kali. Kak jangan situ. Oke, sorry. Tapi emang paling serem sih di itu sih kak, yang kata Kutek lurus lagi gitu, yang arah mau ke asrama. Yang hutan-hutan yang kalau jam 8 kan tutup tuh. Nah itu. Itu iya sih, karena kan emang udah lama banget ditutup. Itu kan? aku pernah sekali lewat situ, habis main golf. Lewat situ ada yang nyebrang, bener-bener nyebrang, zut gitu. Dia mau bikin celaka. Itu sih sebenarnya bahayanya di situ, bikin celakanya. Kalau misalnya dia nampilin dong sih kayak udahlah, nggak bodo amat gitu. Itu nyebrang gitu yang bikin. Aduh. Kalau di studio ini gimana? Ada. Tapi udahlah, nggak usah lah. Oh. Iya. Dia emang jaga. Iya, menjaga. Oh gitu. Menjaga. Hah? Oh, di mana aja? Ada 2 pokoknya di sini. Yang studio ini? Iya, cuman udahlah nggak usah diituin. Mereka mengganggu nggak? Enggak. Emang jaga aja. Jadi kita nggak boleh ngasal-ngasal juga ya? Nggak boleh. Jadi emang ada kadang beberapa yang nggak suka kalau misalnya bukan diceritain, bahkan disebut aja namanya nggak suka. Oh ya? Kayak misalnya Poci. Itu sebel itu? Sebel, jadi jangan pernah nyebut tuh. Miss K? Bodoh amat kalau dia. Oh iya? Ya, dia nggak suka. Ya. Terus pokoknya kalau G apa nih? Genderuwo. itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh. Pokoknya tuh kayak Poci, terus itu tadi bilang Mr. L. Nah itu jangan tuh. Itu Mr. L. Mr. L parah sih. Itu aku kayak udah cukup sekali seumur hidup aja. Bisa jangan lagi. Serem banget sih. Karena serem banget. Aku dengernya udah gitu kayak. Aku mau nanya nih, kamu pernah nggak sih bener-bener yang diikutin banget sampai pulang ke rumah sampai berhari berminggu? Pernah. Jadi biasanya kayak gitu tuh suka Kak. Oh, iya? Jadi nggak menutup kemungkinan setan tuh suka sama kita. Itu tuh banyak banget. Kayak dia datang terus kayak dia ngomong kayak suka sama kamu gitu. Terus kayak kenapa gitu kan, karena kan kita beda dunia nih gitu. Saya kayak suka secara cinta. Iya, suka secara cinta. Kita iya. Terus saya kayak aku suka nih sama kamu gitu. Kayak ngapain ya, kita beda dunia, kayak nggak bisa juga. Kamu ngomong gitu? Iya, aku ngomong kayak gitu. Dan kebetulan emang cantik. Jadi emang cantik. Tapi kayak ya udah itu kayak udahlah nggak usah gitu. Tapi ternyata ngikut sampai nungguin di depan kamar. Jadi tuh setiap aku keluar ntar dia ngikutin, masuk kamar mandi ntar dia nunggu di kamar. Tapi gangguin gitu nggak, yang kayak rese? Enggak. Paling kalau tidur di toilet. Sama kadang di atas di jam, pasti di jam 2 tuh. Di jam 2 pasti diketok tok. Di rumah kamu itu? Di rumah. Itu pernah kakak sekali nginep tidur di kamar. Terus tuh diketok tok gitu. Oh my god, ya Allah. Gitu, terus kadang lampu dimati. Itu di kos sih, itu di kos. Kalau di kos tuh gitu. Gitu. Terus dari Dava sendiri nih, emang bisa ngeliat yang beda dunia gitu nggak sih? Iya. Dunianya? Enggak ya? Sebenarnya kalau dunianya enggak, tapi pernah dibawa ke kerajaannya. Wih, kayak film KKN? Enggak kayak film KKN, jadi ada lapangan luas gitu.
ada lapangan luas gitu, ini sama ayah sih, ini kayak dek mau lihat gak dek gitu kan. Terus kayak Di apa? iya, tapi kalau orang lihat tuh kayak lapangan luas kosong gitu, kayak lapangan bola gitu. Kayak lapangan bola gitu, tapi ntar pas nginjak kayak sana gitu. Terus ada penjaganya, ada kuda-kudanya gitu. Oh, Itu ternyata kayak gitu beneran ya? itu beneran. Awalnya tuh emang aku juga tipe orang kayak nggak percaya, sampai aku ngeliat sendiri kayak dia kayak apaan sih gitu. Saya sampai ngeliat sendiri kayak iya ternyata beneran. Sungguh aku speechless. Aku pertama kali ngobrol sama orang yang bener-bener bisa sampai melihat sampai gitu. Gitu Ngerti deh. kan? Iya. Podcasters cukup merinding ya mendengar ya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu. Jadi tuh Dava ini bisa diundang ke sini karena dia ngisi question box yang ada di story-nya TV Vokasi UI. Jadi aku udah tahu nih karena dia banyak nih nge-reply-nya, terus yaudah aku sama tim langsung undang kamu gitu. Kamu kaget kan? Karena emang seru juga sih Kak. Oh iya, Nyata-nyata ngobrol gitu gini. seru ya. Boleh lah, konsul. Pada mau konsul nih, udah pada nunggu nih di sini. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Iya, Dava sama-sama, udah mau Kak Farah. cerita-cerita sama tim Mitos. Iya. Nah, buat podcaster kira-kira ada nggak sih pengalaman mistis apa lagi yang kalian alamin di Universitas Indonesia? Jadi mitos atau fakta bahwa banyak sekali kejadian menyeramkan yang dialami oleh para mahasiswa di kampus ini. Kalian bisa share pengalaman kalian di IG @tvvokasiui. Boleh di komen atau bisa DM kita di @tvvokasiui. Yaudah, aku Farah pamit undur diri. Saksikan terus episode mitos selanjutnya. See you.